Pengertian dari akses point yaitu perangkat tugas yang menghubungkan perangkat tugas lain, laptop, ponsel, atau terhubung ke jaringan kabel menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau perangkat standar lainnya. Pada akses point umumnya dihubungkan ke router melalui jaringan kabel, kebanyakan telah terintegrasi dengan router dan dapat digunakan untuk saling mengirim data antara perangkat device, laptop, print yang memiliki Wi-Fi dan perangkat kabel pada jaringan. Sebagai hook atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan bus nirkabel. Akses point dapat memancarkan atau mengirim koneksi data internet melalui gelombang radio ukuran kecepatan sinyal juga mengaruhi area yang akan dijangkau. Semakin besar kekuatan sinyal ukurannya dalam satuan dBm atau mW, semakin luas jangkauannya. Tersebut merupakan salah satu penerapan tanpa memperhatikan jaringan tertentu yang telah mereka sambungkan saat itu di kota besar atau di daerah tertentu. Hotspot umumnya disediakan dalam rumah makan, perpustakaan, stasiun, atau republik lainnya yang memungkinkan banyak orang untuk dapat terus terhubung ke jaringan internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wireless router. Nah, router adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan ataupun koneksi internet ke tujuannya. Proses ini sering disebut sebagai routing. Router juga memiliki beberapa fasilitas. Di antaranya yang pertama ada fasilitas yang dinamakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Fasilitas ini akan berguna untuk membagi IP address. Selanjutnya, selanjutnya adalah fasilitas NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translator, yang dimana fasilitas ini digunakan sebagai media pembagi IP address atau membagikan IP address ke IP address lainnya. Selanjutnya, router digunakan sebagai media penghubung jaringan kecil ke jaringan yang lebih besar. Selanjutnya, router juga digunakan sebagai media untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang dimana jaringan tersebut menggunakan media yang berbeda. Baik, di sini saya akan memaparkan fungsi-fungsi dari router. Fungsi router yang utama adalah untuk merutakan informasi atau data. Fungsi-fungsi lainnya seperti yang pertama, menghubungkan jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Berbeda dengan switch, kalau switch itu menghubungkan beberapa komputer untuk membentuk LAN. Yang kedua, untuk mentransmisikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain, cara kerjanya sama seperti bridge. Yang ketiga, untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah DSL atau biasa disebut DSL router. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari antena pengarah. Antena ini termasuk jenis antena direksional karena antena ini bekerja dengan menambah gain pada arah tertentu. Antena ini cocok untuk memancarkan radiasi televisi dan radio sehingga tidak dibutuhkan stasiun relay di berbagai arah. Ada 3 jenis antena pengarah. Yang pertama, antena Yagi. Antena ini ditemukan oleh Dr. Haji Yagi dari Tokyo University dari tahun 1926. Antena Yagi ini digunakan untuk mengirim atau menerima sinyal yang digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Antena Yagi adalah antena direksional. Oleh karena itu, antena ini berbeda dengan antena dipolis standar. Antena Yagi memiliki radiasi 3 sampai 20 dBd.
Yang ketiga, ada antena parabola. Antena parabola adalah sebuah antena dengan jangkauan yang tinggi untuk komunikasi radio, televisi, dan data. Antena parabola berbentuk seperti piringan. Antena parabola dapat digunakan untuk mentransmisikan data seperti sinyal televisi, sinyal radio dengan sistem gelombang. Antena parabola memiliki fungsi yang umum diketahui oleh masyarakat Indonesia, yaitu untuk menerima siaran televisi. Antena omnidireksional. Antena ini biasanya digunakan pada akses point. Antena ini mempunyai pola radiasi sebesar 360 derajat. Antena ini mempunyai sudut pancaran sebesar 3600 sehingga membuat jarak yang lebih pendek dapat melayani jarak yang lebih luas. Antena omnidireksional tidak dianjurkan untuk pemakaian karena jangkauannya yang terlalu luas. Antena omnidireksional biasanya digunakan untuk jaringan multi tipe atau hotspot. Antena omnidireksional sangat efektif di mana jaringan besar dibutuhkan sekitar titik pusat. Contohnya, menempatkan antara autonomi direksional di tengah-tengah sebuah rongga terbuka dan besar akan melengkapi lingkupan yang besar bagus penggunaan di luar ruangan. Antena omnidireksional harus diletakkan di atas dari struktur, misalnya bangunan pada pertengahan lingkup area. Contohnya, pada sebuah kampus, antena bisa saja ditempatkan di pusat kampus untuk lingkup area yang terlalu besar.